Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Fisika Itu Mudah dengan saya Agus Rosmanto. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, langsung saja kita ke akan video selanjutnya. Momen inersia adalah kemampuan benda untuk mempertahankan posisi awalnya. Momen inersia ini juga sering disebut sebuah kelembaman atau kemalasan. Jadi kemalasan itu dapat diartikan adalah mempertahankan posisi awal yang sedang kita lakukan. Salah satu contohnya yaitu mendorong mobil yang mogok. Kenapa mobil yang mogok itu termasuk dalam kasus momen inersia? Coba kalian bayangkan, di saat kalian tepat mendorongnya, maka mobil itu akan terasa berat karena dia akan kecenderungan mempertahankan posisinya yang diam. Namun, di saat mobil itu sudah bergerak ketika kita dorong, maka akan terasa lebih ringan karena mobil itu kecenderungan mempertahankan posisinya yang sudah bergerak. Nah, itulah yang dinamakan momen inersia. Coba kalian perhatikan animasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah partikel bermassa m dengan jarak r dari pusat rotasi berputar. Nah, untuk menentukan besar momen inersianya, maka didapatkan dengan rumus I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, m adalah massa partikel, dan r adalah jarak dari pusat rotasi. Rumus I sama dengan mr kuadrat ini hanya berlaku untuk sebuah partikel, di mana partikel ini diartikan adalah sebuah benda yang berukuran sangat kecil tapi mempunyai massa. Nah, adapun jika partikelnya lebih dari satu, maka dapat ditentukan besar momen inersianya dengan rumus sigma I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, di mana momen inersia ini merupakan besaran skalar, sehingga jika lebih dari satu massa partikel maka tinggal dijumlahkan saja. Baik, kita ke cosol, yaitu contoh soal. Oke, soal ini saya ambil dari sebuah buku ya, buku LKS. Nah, kalau ingin tahu buku LKS itu ini dia nih. Nah, ini bisa didapatkan di Kopsis masing-masing sekolah. Oke. Ada sebuah soal di mana di sana terdapat 4 massa, M1, M2, M3 dan M4. Oke, bisa dilihat di sana beserta jaraknya. Baik, di sini yang jadi pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem saat berputar di sumbu Y. Oke, langsung saja kita akan kerjakan penyelesaiannya. Oke, kita akan coba untuk menyelesaikan soal dari contoh soal tersebut. Oke, diketahui di sini ada 4 massa. Coba diperhatikan, ada M1, M2, M3, M4, di mana keempat partikel ini dalam sistem ini akan diputar searah sumbu Y. Perlu diketahui, untuk momen inersia, maka yang diputar itu adalah benda yang tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Mana yang tegak lurus? Nih, M1 sama M4. Nah, jadi dia diputar arah sumbu ini, sepanjang sumbu ini diputar. Bagaimana nasib M2 dengan M3? Nah, karena M2 dan M3, karena dia tepat berada di sumbu putar atau pusat rotasi, maka nilai momen inersianya itu bernilai 0 karena tidak ikut berputar. Jadi yang berputar adalah ini. Nah, dia berputar seperti ini. Nah, kalian bayangkanlah bumi memutari matahari. Nah, ini jadi mataharinya. Nah, ini yang dua ini. Jadi dia tidak akan bisa berputar kecuali kalau dia putar arah sumbu X. Nah, kayak gini. Baru M3 yang berputar, M1 sama M4 tidak berputar. Nah, tapi karena di dalam soalnya yang ditanyakan M1 sama M4, maka yang berputar adalah M1 dan M4. Oke, kita akan mencoba menjawabnya. Langsung saja. Jadi di sini sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Nah, inilah rumusnya. Perlu diketahui soal yang modelnya seperti ini hampir setiap tahun keluar di ujian nasional. Jangan diremehkan. Memang kelihatannya sangat mudah, tapi karena kita terkadang meremehkannya, makanya kita lupa mempelajarinya sehingga lupa rumus. Oke. Sigma I. Nah, berarti di sini M1 R1 kuadrat.
tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya. M1 itu nilainya 2. Nah, 2. R1 nilainya 20 cm. Boleh nggak diubah dalam bentuk meter? Boleh. Tapi karena di sini tidak ditentukan satuannya, maka boleh kita pakai cm ataupun meter. Tapi bisa juga sih, seharusnya kalau dalam fisika itu harus di satuannya dalam bentuk SI. Tapi nanti bisa kita konversi belakangan. Oke, M2 berapa nilainya? M2 nilainya 3. Nah, R-nya di sini berapa? Oh, ternyata tidak punya R, berarti di sini 0 kuadrat. Nah, M3 sebesar 1,5. R3-nya berapa? 0 juga. Kenapa 0? Karena dihitung dari sumbu X, ingat. Nah, jadi dihitung dari sumbu X. Plus M4 berapa? M4 2,5. R4 40 kuadrat. Oke, kita akan kerjakan. Sama dengan 20 kuadrat 400. Ini 0 tambah 0 tambah 2,5. 40 kuadrat 1602. Oke. 2 kali 400 800 tambah 0 oke, 0. 2,5 kali 16. Nah, caranya gini, kalau kalian tidak bisa susun, langsung aja kalikan 2. 2 kali 16 berapa? 2 kali 16 sama dengan 32. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti 32 tambah 8 sama dengan 40. 4000 jadinya. Jadi kalau dijumlahkan sama dengan 800 kilogram sentimeter kuadrat. Kalau kita ingin konversikan ke meter, sentimeter ke meter itu naik 2. Berarti bagi 100. Karena ini pangkat 2 berarti bagi 10.000. Berarti 0,48 kilogram meter. Oke. Jadi ini jawabannya. Nah, kalian paham?